Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Alba Media Channel, tentunya di segmen Alba Media Podcast. Dan dalam kesempatan kali ini saya Zaim sebagai host akan mendatangkan seorang narasumber dari salah seorang yang penting dalam jajaran kepengurusan di Yayasan Ma'had Al-Banjari, yaitu Bapak Ulul Azmi SPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau selaku Kepala Sekolah SMA IPL Banjari, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan mengupas sedikit tentang SMA IPL Banjari. Ya Pak Ulul, guys. Siap, baik. Kita lanjut ke acara podcast intinya. Kita perkenalan dulu. Monggo Pak Ulul, perkenalkan jenengan. Oke, terima kasih Mbak Aim atas waktu yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMA Islam Pesantren Banjari, dan saya sendiri yang diketuakan di SMA Islam Pesantren Banjari, nama Ahmadul Azmi SPDI, Kepala Sekolah SMA Islam Pesantren Banjari, yang dipercaya oleh beliau Romo Kiai Nusan Kasman SDMI untuk memegang di SMA IPL Banjari. Terima kasih. Ya, beliaulah Kepala Sekolah SMA IPL Banjari, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan bertanya sedikit tentang SMA IPL Banjari. Ya Pak Ulul, ya? Siap, baik. Pertanyaan yang pertama, Pak Ulul, bolehkah Bapak mengenalkan profil SMA IPL Banjari? Oke. Terima kasih. SMA Islam Pesantren Banjari merupakan SMA di bawah Yayasan Ma'had Al-Banjari dan juga di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Kami alhamdulillah untuk SMA Islam Pesantren Banjari ini menggunakan sistem boarding school. Jadi seluruh siswa dan siswi SMA Islam Pesantren Banjari wajib dan harus untuk berada di asrama Ma'had Al-Banjari. Jadi SMA Islam Pesantren Banjari tidak menerima anak-anak yang notabene pulang pergi dari rumah masing-masing. Tapi anak-anak atau siswa-siswi kami harus berada di asrama Ma'had Al-Banjari. SMA Islam Al-Banjari ini sedikit banyak juga alhamdulillah untuk program unggulannya, salah satunya yaitu tahfidz Al-Quran, yang harapan besar kami lulusan dari SMA Islam Al-Banjari ini nanti kedepannya setelah lulus dari SMA Islam Al-Banjari bisa hafal Al-Quran 30 juz. Itu harapan besar kami. Dan harapan besar kami juga bahwa siswa-siswi kami yang nanti lulus dari SMA Islam Al-Banjari itu bisa melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi atau ke jenjang lembaga pendidikan yang lebih tinggi dengan beasiswa tahfidz Al-Quran. Itu harapan besar kami. Semoga saja tahun ini kami ada program takhasus, yaitu takhasus Hifdzi Al-Quran, di mana semoga saja ada putra-putri dari kami yang nanti lulus dari SMA Islam Al-Banjari bisa hafidz 30 juz dan bisa memilih perkuliahan dimanapun yang dia kehendaki. Itu harapan besar kami. Kemudian unggulan yang kedua yaitu di SMA Islam Al-Banjari, yaitu ada program kitab salaf, di mana di SMA kami diajarkan yaitu kitab salaf, di mana kitab salaf ini sebagai ciri khas dari pondok-pondok pesantren yang ada di Indonesia, merupakan karya-karya ilmiah ulama-ulama besar yang ada di dunia, dan kita mengkajinya dan mengajinya. Mungkin itu dua program unggulan dari SMA Islam Al-Banjari. Dan yang terakhir program unggulan yang ini bahwa kami akan selalu mendampingi putra-putri kami yang mau lulus dari SMA Islam Al-Banjari
mau melanjutkan ke perguruan tinggi, untuk ada pendampingan dari Bapak Ibu guru kami sampai mereka diterima di perguruan tinggi yang diinginkan. Itu Mbak Ain, ya, program-program seperti dari SMA itu. Islam Pesantren Banjari ya. Iya, ya. Tadi dari Bapak Ulul menjelaskan di sini itu wajib program boarding school. Ya, betul. Padahal ya Pak ya, program boarding school itu peminatnya itu sedikit. Mengapa di sini itu lebih memilih program boarding school daripada melaju dari rumah ke sini? Karena mungkin ya dari orang-orang kalau boarding school nanti anak tidak bisa pegang HP atau apapun, dan itu menjadi kendala seorang anak untuk mau masuk ke dalam sekolah ataupun sebuah yayasan yang memiliki program boarding school. Itu gimana Pak? Oke, terima kasih. Kaitannya dengan boarding school, Mbak Ain, justru ini merupakan terobosan atau langkah terbaik kami kira dari yayasan. Kenapa kita boarding school? Karena ini suatu kelebihan suatu sekolah atau institusi di mana ketika kita bisa menghandle siswa-siswi, memperhatikan siswa-siswi dalam waktu 24 jam. Jadi pembimbingan anak, pengarahan anak itu akan lebih dimudahkan, akan lebih menguntungkan dari putra-putrinya, siswa-siswi kami, karena akan terus didampingi kurang lebih 24 jam. Dari segi ngajinya diperhatikan, dari segi belajarnya diperhatikan, dari segi apapun itu yang kaitannya nanti demi kemajuan siswa-siswi kami itu terus terpantau, terus diperhatikan oleh sekolah dan maupun oleh pengurus-pengurus dari pondok pesantren. Dan juga untuk boarding school ini, saya kira ini justru akan lebih memberi kenyamanan kepada Bapak Ibu wali siswa-siswi SMA IPA Banjari atau Mahat Banjari. Karena apa? Ketika anak sudah terfokus pada suatu tempat, itu mungkin di rumah Bapak Ibu akan merasa tenang, oh iya anak saya sudah dikondisikan di sana. Tapi kalau seandainya tidak boarding, nah itu banyak atau timbul sekali kekhawatiran. Kadang-kadang anak sudah berangkat dari sekolah, berangkat dari rumah untuk menuju sekolah, tapi tidak sampai ke sekolah, tapi mungkin melipir ke tempat ngopi, melipir ke tempat jago, melipir ke tempat hal-hal mungkin tidak baik untuk anak-anak kita. Itu Mbak Ayu mungkin keunggulan dari boarding school di SMA Islam Pesantren Banjari. Berarti secara kesimpulannya berarti program boarding school itu manfaatnya adalah untuk menjaga moralitas anak generasi muda. Betul, itu sangat-sangat setuju sekali itu. Tadi jenengan juga menjelaskan tentang salah satu program unggulan yaitu kitab salafnya Pak ya. Apakah di sini itu mengkajinya itu dari kitab salaf yang kategori ula atau mungkin untuk pemula sampai yang atas atau gimana Pak Ulul? Itu kita pengkajian kitab salafnya untuk diterapkan ke SMA IPL Banjari. Kan kita tidak tahu apakah yang masuk ke SMA ini juga lulusan dari program-program boarding school atau murni dari luar. Itu gimana Pak Ulul? Ya baik, untuk program kitab salaf betul kita tetap melihat putra-putri atau siswa-siswi SMA Islam Pesantren Banjari yang masuk ke SMA Islam Pesantren Banjari. Makanya dari segi kitab fikihnya, hadisnya, dan juga nanti yang lainnya. Contoh kitab fikih untuk kelas 10 tidak langsung mungkin langsung Fathul Mu'in, tidak, tapi yang standar-standar saja seperti Fathul Qorib. Kemudian untuk hadisnya tidak mungkin langsung kita
Bukhari Muslim contohnya, tapi kita juga melihat kemampuan putra putri kami. Jadi di sini mungkin ada apa target buat target untuk hadisnya, nanti kemudian meningkat di kelas 11 dan kelas 12, nanti meningkat lagi di Bulughul Maram. Jadi tetap kita harus melihat putra putri kita, karena notabene putra putri yang masuk di SMA Islam Plus Al Banjari itu tidak semuanya lulusan dari Ma'had. Nah, untuk itu ya kita ambil yang tengah-tengah standarnya, mungkin itu baik. Baik. Untuk di sini yang program boarding school ya Pak, kita terbatas untuk akses internet, akses untuk pengembangan kita di media, ataupun akses kita berselancar kemanapun untuk mengeksplor semua kemampuan kita. Apakah di SMA Plus Al Banjari ini ada penunjang untuk mengajukan untuk membuat si anak lebih berprestasi dalam bidang akademik maupun non-akademik? Contohnya mungkin ekstra apa sih Pak yang bisa membuat mereka lebih maju? Ya baik. Emang kalau SMA Islam Plus Al Banjari ini sedikit banyak juga menginginkan putra putrinya untuk sedikit banyak mengenal era globalisasi yang sekarang sudah luar biasa perkembangannya. Jadi alhamdulillah untuk ekstrakurikuler di SMA Islam Plus Al Banjari, sekalipun ini mungkin sangat-sangat terbatas, tapi tetap kami akan memberikan program-program dasar kaitannya dengan IT, seperti komputer, seperti internet. Apalagi sekarang kita sudah memasuki era merdeka belajar, mau tidak mau SMA Islam Plus Al Banjari ini juga harus mengikuti zaman. Alhamdulillah di SMA Islam Plus Al Banjari ada beberapa program ekstrakurikuler. Yang program-program ekstrakurikuler ini kami anggap ini memberikan life skill kepada putra putri kami. Contohnya ada jahit, kemudian ada ekstra komputer. Ya, ekstra komputer ini sedikit banyak juga memberi wawasan dasar kepada anak-anak kami untuk bisa dia nantinya ketika lulus dari SMA Islam Plus Al Banjari tidak gagap kaitannya dengan internet, kaitannya dengan komputer. Kemudian ada ekstra lagi yang bisa menunjang putra putri kami adalah life skill-nya. Itu baik. Mungkin kalau dari segi internet saya kira untuk ekstra komputer itu sedikit banyak sudah mewakili. Untuk pembagian di sini kan programnya tadi boarding school ya Pak ini. Untuk pembagian waktunya, apakah ada pembagian waktu yang khusus akademik dulu, baru non akademik, atau mungkin pelajaran umum, baru ke pelajaran kitab salaf, atau bagaimana Pak untuk itu pembagian waktunya? Untuk di SMA Islam Plus Al Banjari ini untuk mata pelajaran itu antara mapel agama yang notabene kitab salaf dan juga mapel umum itu kita jadikan satu atau kita campur dan kita tidak sendiri-sendirikan. Karena apa? Karena alhamdulillah di Mata Banjari ini juga ada program KDM, kegiatan diniyah malam, di mana kegiatan diniyah malam ini sebagai penguat adanya kitab salaf yang ada di SMA IP Al Banjari. Karena di KDM itu sendiri dipelajari juga semuanya khusus di kitab salafnya. Jadi untuk di SMA Islam Plus Al Banjari itu dijadikan satu mata pelajarannya dan nanti dikuatkan di diniyahnya, kegiatan diniyah malam yang sudah diadakan oleh Ma'had Al Banjari. Oh, seperti itu. Alhamdulillah. Berarti termasuk SMA Plus Al Banjari ini adalah salah satu sekolah yang menjadi sasaran untuk wali murid sebagai sasaran penjaga moralitas anak dari pergaulan bebas. Sangat setuju Mbak. Jadi kami harapkan untuk seluruh Bapak Ibu wali, siswa-siswi SMP dimanapun berada,
yang belum mengenal SMA Islam Plus Al-Banjari nanti bisa di searching SMA Islam Plus Al-Banjari, mempunyai Instagram, ada di Facebook, ada di Smartgram untuk Instagramnya, kemudian di Facebooknya juga ada. Untuk itu kalau Bapak Ibu pengen putra putrinya terjaga moralitasnya dengan gempuran-gempuran era globalisasi sekarang ini, maka saya pastikan SMA Islam Plus Al-Banjari solusi yang terbaik bagi Bapak Ibu untuk bisa menjaga moralitas putra putri panjenengan. Seperti itu. Dari yang Bapak jelaskan, bagaimana cara kita menjaga moralitas si anak? Apakah kita terbatas waktu kita untuk melihat perkembangan si anak, atau gimana kita melihat perkembangan si anak dalam proses penjagaan moralitas si anak itu bagaimana, Pak? Iya, baik. Untuk ini kelebihan dari boarding school. Nah, boarding school itu sedikit banyak saya sudah katakan di depan tadi bahwa 24 jam anak itu terpantau terus kesehariannya, aktivitasnya. Jadi SMA Islam Plus Al-Banjari terus memantau putra putri dari perkembangan moralitasnya. Sekalipun mohon maaf, mungkin ada yang bagus moralnya, mungkin ada yang belum bagus moralnya, tapi itu sebagai proses. Kami anggap itu adalah proses ketika di SMA Islam Plus Al-Banjari, anak-anak yang mungkin belum mempunyai moralitas yang baik, semoga saja di SMA Islam Plus Al-Banjari bisa menjadi anak-anak yang bermoralitas yang baik. Amin. Simpan Pak Allah ya, matur suwun. Terima kasih banyak atas waktu yang telah diluangkan sama-sama untuk mengisi kegiatan kita hari ini. Pengenalan salah satu lembaga yang berada di bawah naungan Yayasan Al-Ma'had Al-Banjari. Untuk pemirsa sekalian, dari podcast hari ini kita itu bisa menyimpulkan bahwa SMA Islam Plus Al-Banjari itu menjadi solusi utama buat para wali murid yang ingin anaknya itu terjaga moralitasnya. Karena di sini itu satu, programnya boarding school, yang kedua kita ada program khusus yaitu tahfidz. Ada cita-cita kita mengupayakan bagaimana si anak, si murid itu bisa hafal 30 juz Al-Quran, dan juga tidak lupa dibekali juga dengan ilmu-ilmu dari kitab salaf, yang mana setiap kitab salaf itu telah dijamin barokahnya, manfaatnya untuk tiap orang yang mampu mempelajarinya. Nggih, mohon ya Pak, untuk pemirsa sekalian, jangan lupa like, subscribe, dan komen channel kita Alba Media Center untuk bisa mengetahui kita upload video-video lagi yang mungkin bisa membuat kalian terinspirasi, bisa mengambil manfaat dari apa yang kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.